Selamat hari Minggu, apa kabar saudara? Pasti luar biasa. Amin. Hari ini sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Kita akan memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Haleluya. Pujian buat Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama teriakan, oh, 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 yeah. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama teriakan haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sama-sama teriakan, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sama sorakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua tangannya di atas, sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan semua. Dan pujilah Engkau Raja, Sang Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. terpujilah Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Sama-sama semua teriakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Mari beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Dan kita percaya hari ini sampai selamanya Tuhan tetap luar biasa. Amin. Sekalipun kita di tengah wabah bencana virus corona, kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Dan kami percaya ada Tuhan di setiap ibadah kami. Dan kami tahu Tuhan, perlindungan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Bahkan pertolongan-Mu pasti tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya Tuhan, sekalipun kami beribadah di tempat kami masing-masing, tapi kuasa Allah tetap sama sampai selama-lamanya. Kami percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Dan hari ini Tuhan Yesus yang baik, kami mau persembahkan tubuh, jiwa, roh kami di dalam tangan-Mu. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus tetap luar biasa. Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap adil. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan yang kami sembah di dalam kemuliaannya pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyanyikan Hosana. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Kami naikkan pujian bagi-Mu. Engkau layak disembah. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu Bapa. Kami bersyukur baik, sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Nama-Mu ajaib. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami angkat korban pujian bagi-Mu. Sebab Kau layak disembah, layak disembah. Kirabasyana narabaya rabasikina narabaya raba, kurabasikina narabaya raba 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 raba. Engkau mengalir di tempat kami Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Hilalabasyana naraba. Oh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pujilah
Bersama-sama semua jemaat Tuhan boleh angkat tangannya, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Sama-sama lebih lagi buat Tuhan, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita sembah Tuhan, sembah lagi Tuhan. Ku nyanyi bagimu Hosana, sebab Engkau layak Tuhan, sebab Engkau layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Engkau ajaib segala perbuatanmu Yesus. Ku percaya janjimu, Kau setia. Segala puji syukur bagimu, Kau layak Tuhan. Hirabashanda labaya rabalabala, hidalabosiki delabasanda dalalabasiki. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan, sebab Engkau layak terima segala pujian. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah
Kami percaya kebenaran firman-Mu boleh kami dengar pada hari ini, menguatkan kami, memberi kami rema yang baru. Kami percaya Allah kami dahsyat, kami percaya Allah kami luar biasa. Dan hari ini kami akan terus dimenangkan oleh firman-Mu. Dan kami percaya ada kuasa di dalam pujian, penyembahan kami dan firman Tuhan, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam kuasa Tuhan Yesus. Kami percaya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Demikian juga urapi para pendengar, terutama jemaat gereja Duta Permai, sehingga mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan dengan hati, mereka dilawat dan mereka memperoleh kekuatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, biar nama Tuhanlah yang dimuliakan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, yang terkasih para jemaat Duta Permai atau siapapun yang mendengarkan acara ini. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang luar biasa. Mungkin dengan peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di mana virus corona merajalela di muka bumi, sungguh Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kita. Karena tidak ada satupun rencana Tuhan bagi setiap orang percaya adalah tidak baik. Yang ada adalah baik. Tinggal bagaimana kita meresponi, kita menanggapi apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau pada acara hari ini kami bertemakan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian sudah menjadi orang Kristen untuk sekian lamanya, ya. Beribadah tiap minggu, melayani dalam ibadah raya 1, 2, dan 3, meskipun dengan talenta yang masing-masing yang Tuhan berikan, baik itu sebagai pengkhotbah, mungkin sebagai WL, singer, penerima tamu, aser kolektan, guru-guru sekolah minggu, para imam Lewi. Tapi satu pertanyaan yang dasar yang sangat perlu dipertanyakan dari masing-masing, betulkah hidup saya 100% bergantung kepada Tuhan? Sudahkah Tuhan berkata kepada setiap kita, aku berkenan kepadamu? Karena apa? Kan hal ini sangat penting untuk meneliti kehidupan kita sekarang hari-hari ini, terlebih untuk menghadapi virus corona yang begitu sangat mengerikan, sangat menakutkan. Siapapun ya, bahkan banyak diprediksi bahwa akan terjadi gelombang ekonomi yang kolaps. Kalau hal ini terjadi prediksinya, berarti akan terjadi PHK besar-besaran. Apa yang akan terjadi peristiwa ini kalau benar-benar prediksi itu terjadi? Tentunya akan terjadi chaos, ya, suatu huru-hara, suatu keributan yang besar yang tidak terpikirkan selama ini, bahwa oleh karena virus corona manusia menjadi takut, oleh karena virus corona manusia menjadi gentar, ya. Nah, mari Bapak Ibu saudara sekalian kita baca di dalam Lukas 12, ya. Buka Alkitab Bapak Ibu dalam Lukas 12. Lukas 12 kalau firman Tuhan tentang pengajaran khusus bagi murid-murid, ya. Lukas 12 ayat 1, ya, sebetulnya sampai lanjut di ayat 34, ya. Bapak Ibu, karena firman Tuhannya panjang sekali, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca secara teliti dan renungkan. Yang saya mau katakan di sini bahwa bagaimana hidup yang bergantung kepada Tuhan atau hidup yang dalam perkenanan Tuhan. Karena di akhir-akhir zaman banyak orang yang kasihnya menjadi dingin. Banyak yang menganggap ibadah itu sebelah mata, tidak penting. Ya, hal ini terjadi di negara-negara Eropa,
di mana yang pada abad pertama, di mana mereka gereja-gereja berasal dari gereja-gerejanya mereka sangat besar, pengikut Tuhan Yesusnya sangat besar. Tapi di akhir zaman, di abad 21, banyak gereja-gerejanya kosong. Bahkan hanya kalau ibadah raya hanya diisi oleh beberapa puluh orang, yaitu pun orang-orang yang sudah lanjut usia. Ya, banyak mereka yang menyepelekan agama. Bukan agama yang memang menyelamatkan, tapi bagaimanapun Kristus mengajarkan tentang bagaimana hidup seorang percaya, yaitu Kristen, ya. Gereja Kristen mungkin tepatnya seperti itu, ya. Artinya orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus dalam beribadah dalam gereja. Memang bukan gereja yang menyelamatkan, tapi adalah Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, apa yang terrangkum dalam Lukas 12 ayat 1 sampai 34, yang pertama, kalau Bapak Ibu dan saya sekalian mau hidup di dalam perkenanan Tuhan, di sana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap apa? Di sana di ayat 12 saya bacakan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Artinya apa? Ya, yang harus Bapak Ibu dan saya sebagai orang pengikut Tuhan Yesus dengan latar belakang apapun dan latar belakang pelayanan apapun, apakah Bapak Ibu dan saya ya perlu diperiksakan tentang apa? Kemunafikan, ya. Artinya banyak orang Kristen atau pengikut Tuhan Yesus hidupnya masih munafik. Apa sih arti munafik? Munafik artinya sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Artinya sebagai orang Kristen tentunya atau sebagai orang pengikut Tuhan Yesus tentunya ada kasih. Tapi kasih itu tentunya kasih yang direkayasa, bukan kasih yang keluar dari hati yang paling dalam. Ya, mungkin di gereja kita bisa ketemu teman saudara dengan senyum yang manis, shalom sana, shalom sini, puji Tuhan, haleluya. Itu di gereja. Tapi tindakan di luar gerejanya bagaimana? Hanya Tuhan dan yang tahu dan Anda sendiri yang tahu. Mungkin teman-teman atau orang-orang di sekitar kita pun mungkin tahu. Ternyata ada orang-orang yang munafik, di mana di gereja dia sangat seperti bak seperti malaikat, tapi hidup di luar gereja dia seperti serigala berbulu domba. Nah, kenapa bisa terjadi orang percaya sudah sekian tahun melayani Tuhan, bahkan sudah mengatakan aku sudah lahir baru? Inilah yang mari Bapak Ibu kita renungkan. Karena penyakit ini, kemunafikan tidak bisa artinya ditangkal dengan cara-cara yang biasa, tapi harus dari hati yang paling dalam. Ada kesungguhan, ada usaha, ada perjuangan, ada harga yang harus dibayar untuk hidup dalam apa yang disebut tidak dalam kemunafikan. Yaitu hidup seperti apa yang Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, bila Kristus ada di dalam kamu, maka engkau wajib hidup seperti Kristus pernah hidup. Ya. Nah, kenapa kemunafikan ini sangat-sangat perlu diperhatikan dari setiap orang percaya, ya. Hidup dalam kemunafikan berarti Anda tidak takut Tuhan. Kenapa orang yang hidup dalam kemunafikan tidak takut Tuhan?
Karena dia tahu yang sebenarnya harus dia lakukan. Ya, dalam hati dia harus misalnya harus mengampuni. Tapi dalam prakteknya dia sangat sukar mengampuni. Dalam firman Tuhan atau dia tahu bahwa dalam hatinya harus mengasihi. Tapi dalam prakteknya dia tidak bisa mengasihi. Mengasihi apa? Ya dalam segala hal bentuk, mungkin secara materi, mungkin doa maupun segala sesuatu yang tentunya mengasihi itu akan menjadikan orang yang dikasih akan pulih atau ada dikuatkan atau mengalami pemulihan atau kelegaan. Ya. Jadi penyakit munafik ini tanpa disadari Anda sebetulnya sudah tidak takut akan Tuhan. Ya, lah. Terus yang apa yang menjadikan orang yang hidup dalam kemunafikan celakanya? Tadi tidak takut akan Tuhan. Terus yang kedua, berarti dia tidak memiliki Roh Kudus. Padahal keberadaan Roh Kudus dalam Filipi 1 ayat 13 dan 14, Roh Kudus adalah meterainya bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau dengan kata lain, kalau Roh Kudus tidak dimiliki oleh orang yang munafik, apa jadinya dalam situasi virus corona yang merajalela? Kita akan didera dengan kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Karena bagaimana saya harus berlindung, bagaimana saya harus menjaga pola makanan, bagaimana saya harus melindungi diri dengan pergaulan dengan orang-orang sekitar kita. Padahal orang itu sendiri mungkin seorang businessman, orang yang mungkin punya pengikut tertentu, ya, punya karyawan yang banyak. Nah, inilah yang mari Bapak Ibu dan saya perhatikan hidup Anda. Betulkah Anda ada kemunafikan? Karena kemunafikan berarti Anda tidak percaya sama Tuhan Yesus, tidak memiliki Roh Kudus dan hidup tidak di luar atau hidup di luar kasih karunia. Nah, yang kedua, di dalam pembacaan firman Tuhan Lukas 12, apa yang Tuhan katakan? Ya. Diambil di ayat Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi harus ada rasa takut kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber kehidupan kita atau juru selamat kita. Tadi ayat tadi jelas dikatakan, takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Jadi dengan kata lain, kalau tadi kemunafikan tetap ada dalam diri hati atau dalam diri Anda atau hati Anda, tanpa disadari Anda sebetulnya sudah masuk dalam kewarganegaraan neraka. Celakalah engkau. Tidak ada gunanya. Maka mari kita bertobat. Ya, cepat bertobat. Minta ampun Tuhan. Kalau selama ini kami hanya sebagai orang Kristen yang berpura-pura, ya, yaitu mempunyai topeng, yaitu kemunafikan. Jadi rasa takut akan dia itulah yang akan yang membawa hidup Anda sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh doa untuk mohon ampun, untuk mohon perkenanannya. Karena dialah yang sanggup membunuh dan membinasakan jiwa Anda masuk neraka. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda setelah melayani Tuhan sekian puluh tahun, Tuhan memberkati Anda, tapi Anda tidak ada rasa takut akan Tuhan.
apa ya jadinya? Tentunya celaka yang akan menemui Anda. Dan yang ketiga, apa yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan? Ya. Yang ketiga tentunya mengakui dia di depan manusia. Artinya apa? Mengakui dia di depan manusia tidak lain tidak bukan Anda berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bersaksi bukan saja kepada teman-teman seiman, tapi bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bersaksi banyak caranya, tidak mesti berkhotbah di mimbar, di tengah jalan, atau di tempat-tempat kerumunan yang ramai. Mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Itu boleh kalau memang Tuhan telah berbicara kepada Anda dan Anda harus lakukan seperti itu. Tentunya kita harus memakai hikmat Tuhan. Bagaimana kita akan memperkenalkan nama Tuhan di depan umum atau di depan mereka-mereka yang tidak mengenal Tuhan? Yaitu dengan gaya hidup Anda. Orang bisa bertobat karena melihat gaya hidup Anda. Hidup Anda dulu ngawur, ndak karuan, ndak jelas. Tapi setelah menerima Tuhan Yesus, hidup Anda terarah, penuh kasih, penuh perhatian. Inilah yang mari Bapak Ibu dan saya ya, mengenalkan nama Dia, berani mengakui Dia adalah Tuhan dengan segala konsekuensinya. Mungkin pada waktu kita mengatakan Yesus Tuhan melalui perkataan perbuatan di kantor, di tempat-tempat di mana Anda bekerja atau di dunia sekuler, mungkin ada orang yang mencibirkan, ada orang yang memandang sebelah mata, bahkan mungkin Anda mengalami sesuatu penghinaan, bahkan mengalami aniaya, seperti Rasul Paulus. Tapi paling Bapak Ibu dan saya, kalau Tuhan tidak menentukan Anda sebagai martir, jangan takut. Ya, kalau martir memang seperti yang Alkitab dikatakan, mereka mati untuk Tuhan. Matinya pun dengan mengalami suatu kesengsaraan yang luar biasa seperti Stefanus. Para murid-muridnya Tuhan Yesus, Rasul Paulus, ya. Tapi kalau kita tidak ditentukan sebagai martirnya Tuhan, kita pun akan diluputkan. Tapi yang penting pesan Yesus Kristuslah itulah yang sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Meskipun mereka tidak menerima, tapi minimalnya telinga mereka pernah mendengar ada satu nama di bawah kolong langit yang berkuasa. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, ya, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, di sana, bila Roh Allah turun atas kamu, yaitu siapa? Roh Kudus, maka engkau dan saya akan diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi. Artinya Tuhan akan memakai Bapak Ibu dan saya yang penuh Roh Kudus dengan perlengkapan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadikan saksi Tuhan Yesus atau menjadi mempromosikan atau mengenalkan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi mari Bapak Ibu dan saya, ya, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengakui Dia atau menjadi saksinya Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat 8 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Artinya apa? Kalau kita takut memberitakan nama Tuhan Yesus, ya,
baik itu perkataan maupun perbuatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkata, anak manusia juga tidak akan mengakui kita di depan malaikat. Tapi kalau kita berani mengakui atau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka anak manusia pun juga akan mengakui di depan malaikat-malaikat Allah. Artinya kita masuk dalam perkenanannya Tuhan. Di ayat 9 di sana dikatakan, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi mari Bapak Ibu dan saya yang sudah kepenuhan Roh Kudus, mari lakukan apa yang disebut amanat agung. Terlebih dalam era Pentakosta ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan luar biasanya untuk kita diperlengkapi atau kita diberi kuasa, kita diberikan otoritas, kita berikan kekuatan untuk mengatakan di sana, berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dan saya sekalian, wah itu urusannya pendeta, oh itu urusannya penginjil. Mari Bapak Ibu dan saya sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus, mari kita berubah gaya hidup Anda. Gaya hidup Anda yang dulu amburadul, gaya hidup Anda yang dulu Anda selalu menang sendiri, egois, tidak bisa mengampuin, penuh kepahitan. Tapi hari ini oleh kuasa Roh Kudus Anda diubahkan, hidup Anda menjadi berkat, menjadi teladan. Sehingga saya percaya oleh karena Anda menjadi berkat, Anda suka menolong orang meskipun itu bukan orang yang seiman. Ya, Anda suka memberikan semangat yang letih lesu, mungkin mereka bukan orang yang seiman. Engkau memberikan pertolongan baik itu secara materi maupun non materi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka kagum dan wow, kenapa orang ini suka menolong? Kenapa orang ini suka memberi atau orang ini suka mengasihi? Ternyata ada Yesus Kristus dalam hidupnya. Jadi mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, jangan berhenti untuk menjadi saksinya dia atau mengakui dia di depan manusia. Yang keempat, Lukas 12 ayat 15. Di sana dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi satu hal yang sangat tabu atau sangat dilarang sebagai seorang pengikut Tuhan atau murid Tuhan masih mempunyai hati yang tamak. Apa sih artinya hati yang tamak? Hati yang tamak. Tamak berarti mencarikan atau menjadikan keuntungan dan kekayaan duniawi sebagai hasrat dalam kehidupan. Jadi orang yang tamak, dia selalu mencari profit. Dalam kehidupan mungkin ada istilah, waktu adalah uang. Jadi uang dinilai dengan waktu. Jadi untuk ketemu dengan orang itu mungkin dia berpikir, kalau saya bertemu dengan orang itu atau ketemu dengan klien, saya harus menghasilkan profit. Ya. Jadi inilah yang perlu Bapak Ibu dan saya coba kita periksa. Apakah masih ada ketamakan dalam hati kita? Ketamakan itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang egois. Bahkan kasih kita kepada sesama pun menjadi dingin. Karena dia orientasinya selalu diukur dengan profit. Ya. Jadi sebagai pengikut Tuhan atau murid Tuhan, masih adakah kita hati yang tamak?
kalau ada minta ampun dan minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya hati yang tamak dilepaskan. Nah, mungkin pertanyaannya, bagaimana supaya saya tidak mempunyai hati yang tamak? Maka cukupkanlah dengan apa yang kau miliki. Kalau hari ini Anda diberkati 10.000, cukupkanlah dengan 10.000. Karena bahwa segala sesuatu datangnya daripada Tuhan. Susah payah tidak menambahkannya. Artinya berkat Tuhan itu datangnya dari itu. Berkat kita adalah datangnya dari atas, dari Tuhan. Dalam Mazmur 133 di sana dikatakan, hendaklah engkau rukun, maka berkat ini akan diperintahkan ke kamu. Berarti kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah berumah tangga, cukup hidup rukun, sehati sepikir. Ya, rukun di sini tentunya dalam arti yang luas. Kalau ibunya pergi ke gereja, juga suaminya harus ikut. Demikian juga anak-anaknya. Inilah pertanda hidup keluarga Kristen yang rukun. Maka Tuhan katakan, maka berkat-berkatnya akan diperintahkan ke keluarga ini. Dan yang terakhir adalah jangan ada miliki rasa khawatir. Dalam momen di mana virus corona yang merajalela, setiap orang yang tadi sudah saya katakan pasti dihinggapi rasa mencekam, khawatir. Khawatir apa? Yaitu khawatir mati. Ya, padahal mati kita ditentukan oleh Tuhan. Ya, karena kita, Rasul Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Wow, coba bayangkan. Kalau Bapak Ibu punya prinsip dalam virus corona ini yang merajalela, mati adalah keuntungan. Bagaimana sikap Anda? Bukan berarti Anda pergi kemana-mana tanpa sanitizer, tanpa masker, ya, tanpa menjaga ketahanan tubuh. Bukan berarti itu. Artinya bahwa ajal itu di tangannya Tuhan. Walaupun Anda sudah bekerja, melakukan hal-hal yang mungkin di kanan kiri ada orang-orang yang terpapar virus corona. Kalau bukan Tuhan yang melindungi, orang itu pun tidak akan kena atau diluputkan. Nah, khawatir, coba kita baca dalam Lukas 12, 21, 34. Di sana dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagi pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena itu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kekhawatiran itu mungkin menghinggapi orang-orang yang banyak hartanya. Karena firman Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kekhawatiran itu tentunya, waduh khawatir nanti siapa tahu besok apa mau makan apa atau bagaimana saya hidup. Berarti kekhawatiran itu bagi orang percaya tidak boleh ada lagi. Karena Tuhan berkata di dalam Lukas 12 ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ayat 25, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung.
Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah ditandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Mari kita bangun untuk lebih percaya bahwa Tuhan Yesus dalam Filipi 4:19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi mari Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, mari kita bangun kekristenan kita, iman kita, kepercayaan kita. Jauhi dari tadi yang pertama, jangan sampai ada kemunafikan. Yang kedua, apa yang dikatakan? Hidup takut akan Tuhan. Artinya satu, jauhkanlah dari kehidupan anak kemunafikan. Milikilah hati yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, mau mengakui dia Yesus Kristus di depan manusia atau menjadi saksinya Tuhan. Yang ketiga, jangan hidup dalam ketamakan. Dan yang kelima, jangan ada khawatir. Mari bangun iman kita di dalam Tuhan Yesus. Kita percaya, kita berdoa, kita minta urapan kuasa Roh Kudus, kita renungkan firman Tuhan, kita siap diproses. Saya percaya iman Anda akan menjadi teguh dan dewasa. Sehingga pada saat dia datang, Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hanya Engkaulah pengharapan kami, kekuatan kami di masa-masa yang Tuhan izinkan di mana virus corona merajalela sehingga berdampak ekonomi menjadi kacau balau. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang kami dengar dari firman Tuhan yang tadi dibacakan, sehingga khawatir itu tidak ada. Kalaupun ada, saya bisa tetap menguasai diri supaya kita tetap percaya, iman kita tetap teguh, kuat, karena ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur dan serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, gereja-Mu dalam tangan-Mu. Mari kita buka hati untuk kita doa berkat. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, ya. Kita arahkan hati kita dan arahkan hati kita dan kita buka tangan kita atau angkat tangan kita. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih. Kalau firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kami, mengingatkan kami di mana hari-hari ini kami hidup bukan dalam perkenanan-Mu. Karena masih ada hal-hal kekhawatiran, ketakutan, ketamakan. Tidak takut akan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami gereja-Mu. Kiranya Roh Kudus turun atas setiap mereka yang tangannya terangkat, yang mereka dengan penuh kerinduan, hati yang terbuka, sehingga kami percaya hari ini Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan memberikan kekuatan mereka, Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka, Tuhan memberikan semangat mereka, Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada mereka. Sehingga apapun yang terjadi, saya percaya semua seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak izinkan pun, kami dilepaskan dari segala mara bahaya. Bapa, kepadamu kami berserah, kami percaya berkat dari Bapa di surga yang terbaik turun atas kita dan hidup dalam damai sejahteranya, sukacitanya, perlindungannya pun turun atas kita oleh karena ketaatan, ketekunan, kesetiaan hidup kita yang tetap di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam kasih-Nya Anak yang tunggal, Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan yang manis dan erat dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berjanji untuk datang kali kedua, pasti menyebut kita semua diangkat yang aman permai. Bagi yang itu tetap percaya, takut akan Tuhan dan berkenan. Mari katakan amin. G.O.B. Tuhan Yesus memberkati.